Meski kopi dikenal akan manfaatnya yang baik untuk kesehatan, namun untuk beberapa orang dengan kondisi tertentu mengonsumsi kopi justru memberikan efek samping, terlebih bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Dikutip dari It is Noted, berikut sejumlah kelompok orang yang sebaiknya tidak meminum kopi. 1. Pengidap IBS. Kafein dapat meningkatkan keteraturan buang air besar, termasuk meningkatkan kemungkinan diare, gejala utama sindrom iritasi usus besar atau IBS. Oleh karena itu, pengidap sindrom iritasi usus besar dianjurkan untuk membatasi atau bahkan menghindari minuman berkafein. 2. Pengidap glaukoma. Kopi juga tak dianjurkan untuk mengidap glaukoma atau kondisi medis berupa gangguan penglihatan yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata. Biasanya, kerusakan saraf mata tersebut terjadi karena adanya tekanan tinggi pada bola mata. Tekanan intraokular meningkat pada pengidap glaukoma saat mengonsumsi kopi, jadi disarankan untuk membatasi atau menghindari asupannya, namun diperlukan lebih banyak penelitian. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mount Sinai, meminum kafein dalam jumlah besar meningkatkan risiko glaukoma pada mereka yang memiliki kecenderungan peningkatan tekanan mata. 3. Pengidap overactive bladder atau OAB. Overactive bladder atau OAB adalah gangguan fungsi otot kandung kemih yang dapat menimbulkan dorongan untuk buang air kecil secara tiba-tiba. Ahli diet bernama Suhei Kinen mengatakan pengidap OAB disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi secara berlebihan. Hal ini dikarenakan asupan kafein dapat meningkatkan frekuensi dan urgensi buang air kecil. 4. Pengidap GERD. Orang yang tidak disarankan untuk minum kopi berlebih atau harus membatasi asupan kopinya adalah pengidap gastroesophageal reflux disease atau GERD. Kafein dapat melonggarkan sfinkter esofagus bagian bawah, yaitu katup antara esofagus dan lambung. Hal ini dapat menyebabkan isi asam lambung masuk ke kerongkongan, sehingga menimbulkan gejala GERD yang tidak nyaman. 5. Anak-anak. Kafein dapat menimbulkan efek samping yang lebih nyata dan serius pada anak-anak. Asupan berlebih dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, peningkatan perasaan cemas, kesulitan berkonsentrasi, dan sakit perut. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan, terutama pada balita, adalah bahwa kopi dapat menutupi isyarat rasa lapar, sehingga balita mungkin tidak akan merasa lapar. Selain itu, perlu diingat bahwa kopi cukup asam, sehingga dapat merusak enamel gigi dan meningkatkan risiko gigi berlubang. 6. Orang yang mengidap kecemasan akut. Kadar kafein yang lebih tinggi, sekitar 5 cangkir kopi per hari, berpotensi menimbulkan serangan panik pada mereka yang sudah mengalami kecemasan. Meskipun tidak mengonsumsi 5 cangkir kopi, tetapi seseorang tetap dapat memperhatikan asupannya untuk memastikan agar tidak memperburuk kecemasan yang sudah ada. Jika sering mengalami kecemasan atau serangan panik, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menghindari atau mengurangi asupan kopi berkafein. 7. Orang dengan kondisi jantung tertentu. Kafein dari kopi dapat menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah dan detak jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menyimpulkan, ada potensi lonjakan tingkat tekanan darah dalam jangka pendek saat minum kafein. Namun, tidak ada cukup bukti mengenai efek jangka panjang terhadap tekanan darah atau kesehatan jantung. Jadi, penting bagi siapapun yang memiliki penyakit jantung untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan mereka tentang berapa banyak kopi yang aman untuk dikonsumsi. 8. Orang dengan gangguan tidur. Kafein sudah dikenal efek sampingnya yang dapat membuat orang tetap terjaga. Untuk itu, mereka yang memiliki masalah dengan gangguan tidur atau mengidap insomnia tidak dianjurkan untuk minum kopi berlebih, terutama di waktu-waktu mendekati tidur. Sebuah studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan kafein yang dikonsumsi bahkan 6 jam sebelum tidur berpotensi mengganggu pola tidur. 9. Wanita hamil dan menyusui. Para peneliti merekomendasikan wanita hamil untuk membatasi kafein hingga 200 mg, kira-kira setara dengan 2 cangkir kopi, setiap hari untuk meminimalkan risiko keguguran, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun, ulasan pada 2020 yang diterbitkan di British Journal of Medicine menyatakan tidak ada tingkat asupan kafein yang aman selama kehamilan. Wanita hamil harus mendiskusikan asupan kafeinnya dengan dokter. Selain itu, wanita yang sedang menyusui juga disarankan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan minum kopi. Ini karena kafein bersifat stimulan dan diuretik. Juga, ibu menyusui dapat berisiko mengalami dehidrasi akibat dari minum kopi.